Orang selingkuh itu boleh dimaafkan atau tidak? Aduh, orang selingkuh ya. Di konteks pacaran tapi ya. Oh, secara khusus pacaran. Kalau nikah saya nggak berani. Itu beda ranah itu ya. Sebenarnya gini, perilaku buruk apapun sebagai manusia kita bisa memaafkannya. Oh iya? Ya, selingkuh itu kan tendensinya ke arah keburukan ya. Kan itu artinya selingan keluarga. Bukan ya? Kan pacaran. Oh iya, belum jadi keluarga, betul. Oh, memang buruk-buruk gitu. Jadi kan kecenderungan buruk, ya kan? Jadi lebih ke kayak ada pengkhianatan di dalamnya, ada ketidakpercayaan, dan ya banyak hal lainnya yang akhirnya memicu perselingkuhan ini gitu. Nah, apakah itu patut atau perlu dimaafkan? Perlu. Tapi tidak perlu diulangi. Oke. Forgive but not forget. Iya. Cuma nih sebelum dihujat nih saya ya. Saya kan potong video di sini kok. Tenang saja. Enggak. Kok bisa sih bilang harus maafin orang yang udah selingkuh gitu kan? Karena gini, memang si perselingkuhan itu kan dilakukan atas dasar sadar. Sadar selingkuh itu. Jadi dua hal yang benar-benar tidak dibenarkan dalam hubungan adalah orang yang selingkuh dan orang yang melakukan kekerasan. Karena itu di bawah sadar gitu. Maksudnya kayak dia tuh udah sadar melakukan itu. Gitu. Oh, dia bawa sadar ya? Iya. Bukan di bawah sadar ya? Nggak bawa sadar kan? Unconsciousness ya? Iya. Kalau ini dibawa dengan kesadaran? Dibawa dengan kesadaran dan akhirnya melakukannya. Oh, oke. Berarti nggak ada nih kata-kata misalkan, aduh aku gelap mata, aku hilaf. Sepertinya tidak. Ups, baiklah. Karena itu sadar. Dua hal itu dilakukan secara sadar, gitu. Cuma memang kan kebanyakan orang adalah ketika melakukan perselingkuhan secara khusus ya, itu karena pengen coba-coba. Pengen coba-coba. Atau tidak mengetahui impact-nya gimana ataupun dampaknya karena mungkin baru pacaran. Jadi coba-coba punya kekasih dua bisa apa enggak kayak gitu. Dan lain sebagainya, ada banyak gitu kan. Cuma kalau untuk urusan memaafkan ini ya kita sebagai manusia ya perlu memaafkannya. Karena pertama mungkin dia tidak tahu atau dia iseng-iseng tapi iseng-iseng berhadiah gitu kan. Dan akhirnya dia menyadari ternyata itu salah gitu kan. Dia nggak dapat hadiahnya. Cuma yang aku maksudkan tidak perlu diulangi adalah jangan mau lagi sama orang yang sudah berselingkuh ini. Oh gitu. Ya, jangan mengulangi hubungan bersama orang ini. Oke. Jadi maafin boleh, tapi jangan lupa sama kelakuannya dia bahwa dia pernah selingkuh. Benar-benar. Tapi apakah boleh ada kesempatan kedua misalnya? Itu tergantung yang bersangkutan ya. Tapi tidak ada. Masih cinta, barangkali masih mau memberi kesempatan. Karena kan tidak semua orang bisa punya kelegowoan hati. Betul. Memberikan kesempatan itu gitu. Bisa jadi juga orang-orang memberikan kesempatan karena pertama dia masih cinta. Kedua mau ngecek, mau ngetes kira-kira dia ngulangin lagi nggak nih kesalahan yang sama gitu. Oh, berarti dia panitia ujian. Kadang kita sebagai manusia suka menguji sesuatu. Menguji sesuatu. Iya, suka eksperimen. Suka nyari masalah sih ya. Iya, dan kalau menurut aku sih nggak masalah ya, itu tergantung orangnya masing-masing. Cuma satu poin yang aku perlu ingatkan adalah memaafkan boleh, tapi jangan sampai mengulanginya lagi gitu. Kalau kasih dia pelajaran lagi, kayak ngasih kesempatan, it's okay, no problem. No problem ya. Cuma ya memang harus tahu konsekuensi ataupun resikonya karena dia pernah berbuat seperti itu dan potensi mengulanginya itu bisa terjadi. Probabilitas itu selalu ada ya? Yes. Oke. Nah, sekarang sebuah pertanyaan yang mungkin agak sulit ini jawab. Saya kasih kisi-kisi ya. Sejauh mana orang tuh bisa dikatakan selingkuh? Apakah misalkan saya punya pacar nih, kemudian saya fotoan, kebetulan di samping saya ada cewek nih kan gitu. Kemudian di-upload di sosial media, marahlah si pacar. Kenapa sih kamu selalu berada di samping dia? Saya baru ketemu hari ini gitu. Atau sampai pada taraf yang memang ya seperti kita tahu kan,
bersentuhan secara fisik. Kalau itu sudah pasti selingkuh ya. Iya. Tapi sebenarnya awal mulanya disebut selingkuh tuh batasannya semana sih? Oke, ini banyak teori, Yud. Wih. Jadi aku pribadi nggak mau kayak mematok bahwa selingkuh itu berarti gini gitu kan. Berarti batasannya segini gitu. Enggak. Betul. Teorinya banyak. Ada orang yang menyebutkan selingkuh itu selingkuh perasaan bisa. Jadi hanya sekedar tertarik di dalam hatinya itu udah selingkuh, ada. Oh, ada kayak gitu ya? Ada. Terus ada yang memang udah kontak fisik, Nah, itu misal saling rangkul gitu kan. Itu udah konteksnya selingkuh. Oke. Bahkan ada yang hanya boncengan aja. Boncengan aja gitu Betul. kan. Mungkin ada mau kemana gitu kan, untuk urusan kantor dan harus ngebonceng ataupun ngajak dia dalam satu mobil gitu pergi ke satu tempat. Itu udah dikatakan selingkuh. Beda-beda tiap orang. Untuk teori yang terakhir, kasihan sih para ojol. Iya. Iya. Nah, syukurnya ojol kan memang dia tugasnya begitu toh. Oke. Jadi orang pastinya paham gitu. Cuma kan ini dalam hubungan. Oke. Jadi kalau misalnya mematok perselingkuhan itu kayaknya agak sulit. Oke. Cuma batasan yang jelas itu adalah ketika kita nih sudah berpasangan, sudah punya pacar ya, kan konteksnya pacaran nih. Kalau misalnya kita tidak menginformasikan sesuatu terkait relasi kita dengan lawan jenis lainnya, itu udah selingkuh. Oh, berarti dalam artian kamu udah punya pacar. Menurutmu, mungkin emang ada niatan untuk melebihi dari obrolan ini. Saya itu kayak gini, Yud. Misalnya ini si A gitu kan punya pacar si B, tapi si A ini deket sama si C. Si C. Iya kan, deket, tertarik juga sebenarnya. Tapi tertarik kan bisa tertarik untuk urusan, wah nih bagus nih diajak proyekan bareng gitu kan, kayak kita. Kita bersih kok. Iya, kita bersih kok ya. Kita hanya satu visi dan misi gitu. Betul. 5 tahun lagi kita akan mengajukan diri jadi calon wakil gubernur dan gubernur. Jangan, Ayud. Jangan, saya bercanda itu. Kata-kata adalah doa loh. Gitu kan. Si A ini dekat sama si C gitu. Tapi si A kan udah pacaran sama si B. Betul. Si A ini nggak ngomong ke B kalau dia ini deket sama C. Itu udah selingkuh. Oh gitu. Jadi sebenarnya pinter sih ya. Membawa sebuah analogi yang sangat aman sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya semua selingkuh itu bisa dimulai dari ketidakberesan informasi atau istilahnya kayak apa ya? Gak jujur. Tidak jujur lah ya. Tapi misalnya kalau kita bilang sama si C itu, kamu punya pacaran, wah ada nih punya si B misalkan, oh ya udah itu aman sebenarnya. Walaupun kegiatan yang dilakukan ya memang pada akhirnya tidak tendensinya ke selingkuh. Iya, kan, gitu ya. benar. Tapi memang kan secara khusus lagi dalam relasi A sama B ini memang harus ada kejujuran, keterbukaan. Betul. Jadi si A ini harus ngomong bahwa aku lagi ada deket nih, aku tertarik sama si C. Karena aku lihat potensi dia A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Betul. Dibeberin gitu. Kayaknya bakal proyekan nih sama dia, atau kayaknya bakal lebih sering intens di kantor sama dia. Jadi tanyalah, kamu gimana, baik nggak rasanya, aman kan ini gitu. Jadi keterbukaan itu yang akhirnya tidak akan memicu perselingkuhan dan B nggak akan mikir yang aneh-aneh. Oke. Gitu. Oke. Karena kan selingkuh itu diawali dari asumsi sebenarnya. Asumsi, betul. Dia gimana ya, siapa yang diajak deket sekarang ya gitu. Habis itu nyebarin tel. Kemudian dia laporan. Tanya temen-temennya gitu kan. Terus ketemu teman yang sefrekuensi udah tak bilang lah. Kamu sih nggak pernah mau ngasih tahu gitu. Iya. Oke, kalau gitu yang terakhir ini selingkuh itu sebenarnya bisa terjadi karena apakah dia punya pasangan, kemudian pada saatnya pasangan itu justru membuat dia down atau mungkin mengecewakan, itu bisa menjadikan orang itu selingkuh nggak? Potensinya ada. Potensinya ada. Karena setiap manusia itu punya tendensi atau kecenderungan mencari yang baik, mencari yang aman, mencari yang nyaman. Jadi kalau misalnya dia bersama pasangannya merasa tidak aman, tidak nyaman, ada potensi untuk mencari yang lain gitu. Dan yang salah adalah tidak mengakhiri hubungan tersebut, tapi masih berada di hubungan tersebut, cari yang baru. Makanya itu akhirnya jadi perselingkuhan. Jadi perselingkuhan itu memang bisa terjadi karena ada niat pertama, kemudian memang ada kondisi, tetapi kondisi itu tidak diselesaikan ya.
Jadi bagi yang lain yang dalam menjalani kegiatan dan kebetulan berada dalam konteks perselingkuhan, ya coba lihat dulu ya sebab akibatnya. Iya. Karena siapa tahu sebenarnya selingkuh itu kalau saya lihat antara pelaku atau korban itu sama sih sebenarnya. Dia tidak tahu, dari satu sisi pelaku pasti ya, Iya. karena dia emang merencanakan. Secara sadar. Kalau korban itu kayak itu tadi, dia menjadi korban dari hubungannya dan terpaksa mau tidak mau mencari yang lain dan itu akhirnya masuk ke hal yang bersifat perselingkuhan. Iya, kadangkala dalam kasus tertentu ya Yudia, korban itu berakhir menjadi pelaku. Nah, Para pelaku-pelaku ini bisa jadi korban terdahulu gitu. Benar. Dalam beberapa kasus, nggak semua kasus seperti itu. jadi kalau orang bilang pelaku itu dulu adalah korban yang tersakiti. Film Joker katanya bilang kayak gitu ya. Wah, berat nih. Gimana? Tertarik buat selingkuh? Jangan ya. Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.